Seorang lansia di Pali, Sumatera Selatan tersesat membawa uang ratusan juta rupiah. Berita selengkapnya di seputar informasi edisi Kamis 9 September 2021 bersama saya Tri Okta. Viral kakek pikun dan tuli di Pali, Sumatera Selatan tersesat membawa uang tunai 150 juta rupiah dan seperempat kilogram emas. Beredar video viral yang memperlihatkan petugas polisi memeriksa seorang kakek yang ditemukan tersesat di Pali, Sumatera Selatan. Yang lebih mengejutkan, sang kakek ternyata membawa uang tunai ratusan juta rupiah dan seperempat kilogram emas. Diketahui kakek berusia 98 tahun ini mulanya menaiki travel dari Palembang menuju Pali. Namun karena sang kakek yang pikun dan tuli, ia mengaku lupa alamat rumah yang ditujunya. Akhirnya supir travel itu pun membawa kakek tersebut ke Mapolsek Talang Ubi. 10 juta itu minggat dari rumah gua rasa. Tak lembek ida Pak, tenang be Pak. Berapa juta? 20 Obat Lembang kan? Iya, masuk lalu. Udai, Mang. Dicek udai TV. Iya, kami baca je melahat pula. Iya, baca di itu ke bapak tu. Enggak mungkin kami mbek Pak, kami ni polisi. Kamu tunggu apa? Kami nak ngitung duit kamu di bawah. Tinggal ke Baik kami ni jaga, iyo. Iya. Tinggal ke jalan duit diambil. 100 jutaan itu. Mentau tadi no. Tak tahu ni aku. 100 juta. Kami tak akan periksa ni. 100-an. 100-an duit. Bapak ni nak ke pendopo lintang ni. Iya. Informasi selanjutnya, sempat dikenakan sanksi penutupan sementara oleh pemerintah. Perusahaan tambak udang di Carita, Pandeglang, Banten kembali beroperasi dengan membuang limbah ke laut. Masyarakat Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten mengeluhkan keberadaan perusahaan tambak udang di Kampung Sambolo. Warga menduga perusahaan membuang limbah cair ke laut yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Terlihat limbah yang dibuang menyebabkan air laut menjadi kotor, mengeluarkan busa hingga mengeluarkan aroma kurang sedap. Bahkan limbah tersebut menyebabkan air laut menjadi gatal. Sebelumnya, pemerintah daerah melalui Satpol PP pernah memberi sanksi berupa penutupan sementara perusahaan tersebut. Namun tindakan pemerintah tidak digubris lantaran perusahaan masih tetap beroperasi. Beralih ke informasi selanjutnya, pelaku penganiayaan seorang wanita di Pasar Gambir, Tembung, Sumatera Utara akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku penganiayaan seorang wanita pedagang sayur di Pasar Gambir, Tembung, Sumatera Utara berhasil ditangkap polisi. Pelaku berinisial BS ditangkap di sebuah warung pada Selasa dini hari 7 September 2021. Penangkapan dilakukan setelah korban bernama Liti Warigea melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya ke Polsek Percut Setiwan. Sebelumnya kejadian ini bermula saat BS meminta uang kepada korban lantaran berjualan di bahu jalan. Karena menolak membayar, pelaku menyuruh korban untuk memindahkan becaknya. Tak lama kemudian terjadi percekcokan dan berujung penganiayaan hingga mengakibatkan korban mengalami memar di kening, hidung, dan punggungnya. Tiga. Malam ini telah kita amankan yang viral
di media sosial yang melakukan penganiayaan terhadap pedagang kaki lima seorang ibu yang terjadi di Pajak Gambir, Pasar 8, Kecamatan Persekutuan. Dari tempat dia mangkal tadi atau makan di Pasar 10. Saat ini tersangka atas nama berinisial BS telah kita amankan di Polsek Persekutuan. Informasi terakhir, Direktur Utama RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung mengklarifikasi atas kejadian pemukulan seorang pedagang air panas oleh oknum Satpam Rumah Sakit setempat. RSUD Abdul Muluk angkat suara terkait kasus pemukulan nenek penjual air panas oleh oknum Satpam Rumah Sakit setempat. Menurut Direktur Utama RSUD Abdul Muluk, Lukman Pura menilai bahwa kasus penganiayaan itu tidak mungkin terjadi. Karena Satpam Rumah Sakit setempat sudah lama bekerja di wilayah rumah sakit, dan pastinya paham akan tugas dan fungsinya. Kendati demikian, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk tetap menyampaikan permohonan maaf dan masih mengumpulkan data real tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi memang kemarin saya menerima laporan bahwa kalau sampai terjadi pemukulan, kemungkinan besar rasa-rasanya enggak lah ya. Satuan pengaman saya sudah lama hidup di rumah sakit ini, jadi sudah tahu manner dan tata cara. Enggak seperti Satpam Publik. Lepas dari itu semua, saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf, wabil khusus juga kepada Nenek Lasmi dan keluarga apabila ada ketidaknyamanan. Satpam saya kan juga sudah melakukan tugas dengan benar. Secara prinsip soal kesehatan di rumah sakit, saya lebih mahir daripada Nenek Lasmi. Nenek Lasmi tidak saya perkenankan dagang di sini oleh karena saya sayang sama beliau. Beliau tidak tahu sama sekali bagaimana bahayanya coronavirus di dalam zaman pandemik ini. Bukan kita enggak sayang, tetapi kan zaman pandemi, rumah sakit ini kan kita close untuk tidak ada kunjungan. Jangankan dagang, kunjungan juga nggak boleh. Biarkan kami yang sacrifice dan terhormat ini untuk merawat pasien-pasien dengan infeksi berat ini berhadapan satu lawan satu. Demikian seputar informasi edisi Kamis 9 September 2021. Nantikan berita video terpopuler lainnya. Saya Triokta beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.